Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat dan tata cara penyembelihan hewan. Jadi, walaupun binatang yang akan kita konsumsi itu sudah masuk kategori binatang halal, tapi sebelum kita konsumsi, sebaiknya kita juga harus memperhatikan syarat dan tata cara penyembelihan hewan halal tersebut. Kalau seumpamanya hewan itu halal, tapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hewan tersebut juga sudah dikategorikan tidak boleh dikonsumsi. Nah, di sini kita lihat dulu binatang kemarin ada dua ya, binatang halal terdiri dari contohnya binatang ternak ada unta, ada sapi, kambing, dan banyak lagi. Kategori yang kedua ada binatang haram, ada babi, anjing, ular, seperti itu ya. Lalu kemudian gimana ya Bu syarat-syarat penyembelihan binatang itu yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Oke, kita lihat. Yang pertama, penyembelihan itu penyembelih beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai dengan syariah Islam. Jadi orang yang bertugas untuk menyembelih binatang halal itu dia juga harus beragama Islam dan harus tahu mengerti tata cara untuk menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hewan yang akan disembelih itu merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Jadi, seumpama kita ingin menyembelih binatang agar bisa dikonsumsi dengan halal, maka binatang itu harus halal secara zatnya. Jadi, contohnya sapi. Sapi itu memang sudah halal dalam ketentuan surat Al-Maidah ayat 1. Selain halal zatnya, binatang itu juga harus halal cara mendapatkannya, misalnya dibeli dengan uang yang halal, seperti itu. Yang ketiga, alat penyembelihan binatang itu harus tajam agar mempercepat kematian hewan yang disembelih, supaya hewan yang disembelih itu tidak menderita atau tidak terlalu merasakan sakit. Jadi nggak boleh ya menyembelih dengan pelan-pelan, itu tidak boleh. Jadi harus secepat mungkin supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan sakit yang terlalu sakit seperti itu. Terus yang keempat, tujuan penyembelihan hewan itu harus semata-mata untuk diridhoi Allah. Jadi tidak boleh tujuan menyembelih hewan untuk hal-hal yang buruk, itu nggak boleh. Jadi semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian tata cara penyembelihan dalam Islam ya. Yang pertama, sebelum melakukan penyembelihan kita harus mengecek dulu. Kita harus menggunakan pisau yang tajam karena semakin tajam pisaunya maka akan semakin baik, semakin cepat juga proses menyembelih binatang tersebut. Yang kedua, sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih itu di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi nggak usah dilihatkan pisaunya, nggak usah dilihatkan di depan binatangnya, kan kasihan kalau dia yang melihat ya. Jadi tidak perlu diasah di depan binatang yang akan disembelih itu. Yang ketiga, lebih baik kita menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi sebelum disembelih hewan ditidurkan dan diarahkan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Tata cara yang kelima yaitu membaca basmalah saat akan menyembelih. Yang keenam, menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Yang ketujuh, memastikan pada bagian kerongkongan dan tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Tata cara yang kedelapan adalah dilarang mematahkan leher hewan itu sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Ya, mungkin itu dulu tentang tata cara penyembelihan hewan. Nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana dan seperti apa dan pengertian apa tentang binatang haram.